Enggak, ini abang sebenarnya tahu nggak sih VOC itu Protestan. VOC itu ngelarang loh Katolik bangun gereja. Kalian tahu nggak sih ini? Iya, tahu. Kalau sekarang gimana Bang? Jadi gimana? Katanya tadi numpang, Bang. Sangat numpang saksi. Iya, Bang Hamba. Karena numpang kok ikut ngatur nih? Gimana nih? Dulu. Karena Portugis udah menyebarkan Katolik ya kan, nggak jelas ini Portugis ini kan. Datang Belanda, ikutlah sama aku yuk, kita bantu orang Katolik itu katanya kan. Biar kita bikin tambah lagi gospel katanya kan. Ini kok numpang ikut ngatur Bang? Nggak, itu gini Bang, itu suka-suka dia lah. Kau aneh, atur-atur hak orang lain. Itu kau. Kalau itu Bang, itulah mungkin udah diapakan dengan dicampur adukan dengan politik mereka kan seperti itu. Tapi saya mau kasih informasi seperti ini Bang. Mau kasih informasi seperti ini. Ini saya baru lihat itu dari YouTube atau dari TikTok, saya lupa. Itu tahu kan Ustadz Felix Yao itu kan? Nah, dia sendiri mengatakan bahwa yang organisasi Hamas itu justru mereka lah yang menghalangi, yang menahan bantuan untuk rakyat di Palestina itu. Itu dia ada apanya itu, ada saya lihat videonya, saya lupa dapat dari mana itu seperti itu. Nah, tapi kan organisasi merekanya itu tadi kan ini itu mulai ngarang. Kita harus bedakan. Iya, udah mulai kemana-mana. Udah mulai panik. Gak apa-apa teman-teman, yang penting kita bisa saling menghargai. Ambil hikmahnya saja, gitu aja. Ya, kita harus bedakan mana oknumnya, mana ajarannya, kan seperti itu. Betul. Jadi kalau mau ke situ kau bisa tunjukkan datanya. Jadi kau nanti setelah bisa nunjukin datanya, kau bernarasi lagi, silahkan ambil kesimpulan. Lah ini datanya nggak ada, kok cuman ngarang kemudian sudah ansor. Kata host tadi apa? Kata host tadi ambil hikmahnya. Kau ini dari VOC itu didirikan pada maksud saya gini, Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, bukan agama, ya. Maksud saya gini ya Pak Kristus, enggak apa-apa muter ke sana mari, yang penting enggak menghujat, ambil hikmahnya saja begitu. Lanjut. Saya bilang gini, kita jangan lihat jangan kita samakan ajarannya dengan orangnya yang melakukan seperti itu. Iya, tapi itu yang saya bilang tadi Bang, double standard nggak sih Bang? Kalau saya bilang enggak, begitu saya, Abang langsung, oh itu agamanya. Tapi begitu Abang, oh itu bukan agamanya. Double standard nggak Bang? Sekarang begini Bang Jibril, aku meluruskan apa yang dikatakan Bang Anat. Maksudnya begini loh, tidak ada di ajaran di dalam Kristen atau ajaran Kristus untuk berekspansi dalam menjajah. Nggak ada, tunjukkan datanya. Atau perangilah mereka. Nggak ada kata perangilah gitu loh. Perangilah mereka, bunuhlah mereka. Nggak ada ayat kayak gitu. Nggak, tunggu sebentar. Ini tunggu deh soal perang dan segala macam. Kalian tahu nggak berapa kali pedang itu disebutkan dalam Al-Quran? Pedang. Gini nih, itu kan kalimat yang tidak bisa diterjemahkan secara literally ya teman-teman. Itu bukan pedang ya. Yesus mulutnya keluar pedang. Ya bukan. Di dalam Al-Quran, kalian tahu nggak berapa kali pedang disebutkan di dalam Al-Quran? Ya mana tahu aku, itu kan Al-Quran jarang ku baca, Alkitab pun jarang ku baca kok, apalagi Quran. Nah ini sekarang saya kasih tahu Bang. Jumlah kata pedang dalam Al-Quran itu disebut 0 kali Bang. Sementara di kitab Abang 400 kali Bang. Ya biarlah suka-suka penulis lah, jadi kau yang ngatur. Artinya apa? Maksudnya itu apa? Bukan kan kalian nih, narasi kalian nggak ada di ajaran kami, perangilah pedang ini, apa ini, nggak ada. Nggak ada, coba. Tapi kata pedang 400 kali ada di kitab kalian, sementara di Al-Quran 1 kali aja nggak ada. Mana datanya, coba tunjukkan biar kita menyuruh orang Kristen memerangi. Mana coba? Maksudnya begini ada aja. nggak orang Kristen disuruh memerangi Bang Jibril? Baik. Mana data jangan sabar. Baik. Lukas 19:27 maknanya ini apa ini? Apa? Coba buka aja bang. Ya, biar ku bantai dulu teman-temanku ini ya. Coba ayo. Buka dulu. Ya, ini di dalam Lukas 9:27 dikatakan akan
akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu yang mana bang? Mana bang? Coba Lukas 19 27. Ini nih. Coba dilihat aja di handphone kalian nih. Ya, bentar. Lukas 19:27 akan tetapi semua satu ayat, aku maunya full. Oke, siap. Kita baca dari kejadian sampai kecelakaan apa gimana nih? Marah kecelakaan Lukas berapa? Lukas 19 17 27. Bentar ya, saya lihat perikopnya ya. Perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaan, Bang. Bang, abang tahu nggak? Abang tahu nggak? Itu perumpamaan, udah jujur. Iya, abang itu apa namanya tadi? Perikop ya? Abang tahu nggak Bible ini ditulis nggak ada perikopnya, Bang? Oh tahu lah, nggak ada nomor-nomornya juga. Terus tuh perikop siapa yang nambahin, Bang? Ya aku yang bilang. Kau pun lucu, ya suka-suka aku lah. Oh gitu ya. Ini ayat yang kalian bawa ini adalah sebuah perumpamaan. Dengar dulu. Sebuah perumpamaan tentang uang mina. Ya, ini ada ayat 11 sampai ayat yang ke-27 ya. Berarti ada berapa tuh? Ada 16 ayat. Jadi di sini berbicara tentang bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus mengupayakan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, bagi mereka yang tidak mendapatkan itu, ini berbicara akhir zaman nanti. Ketika orang Kristen mengaku dia mengikut Tuhan tetapi dia tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai orang percaya, dikatakan semua seteruku ini, musuh-musuhku ini adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini sebuah perumpamaan bahwa akhir zaman nanti ketika orang Kristen datang Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan katakan habisi mereka, masukkan neraka. Kalau ini Bang, kalau tahu. Bang iya perumpamaan ngelesnya perikop nggak ada tulisannya padahal udah nggak apa-apa iya nggak apa-apa coba kita Bang coba kita sebentar jangan premium Bang Jibril sebentar dengan rendah hati ya. Ayat 11 untuk mereka yang mendengarkan dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Ini bukan LAI yang kasih judul. Tapi penulis kitab Lukas gitu loh. Siap. Deal ya? Coba yang Markus 16:15 perumpamaan juga nggak? Bentar, Markus. Ya. Markus, kok dibuang dia? Nggak ada. Mental. Pelanggaran dia. Kena pelanggaran. Markus 16 ayat 17. 16:15. Aduh, tolong teman-teman jangan mengripot teman-teman. Iya. Nggak ada yang kasihan dia. Orang Markus, tadi tuh sopan santun dia. Kecuali menghujat kami baru bal-bali, ya kan? Orangnya sopan santun kok direpot dia. Kasihan orang itu. Komal kita ini komal edukasi. Mari kita diskusi dengan sopan santun. Adapun kalau kita sudah diskusi tidak ada titik temu kita dapatkan dari sini, kembali ke keyakinan kita masing-masing. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa kalian mengeripot-geripot? Saya setuju, sangat setuju itu ya. Kalau nggak ada titik temu ya udah kemana? Saya tidak setuju kalau mengeripot-geripot orang seperti itu. Kami pun paham di sini. Kalau ada yang menghujat kami turunkan gitu loh. Silakan dilanjut. Tapi gini Bang, kita ini Markus 16:15 tadi. Kekurangan Kristen jadi nggak mungkin direpot kayaknya. Budari orang tadi itu memang mencari kebenaran Bang, tapi teman-temannya ngeripot dia, itu yang saya tidak mau. Iya. Mungkin bisa jadi. Kita baca ayatnya ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia nomor 15. Iya, 16 ayat 15. Yesus nomor 15. Markus 16 nomor ayat 15 gitu. Bukan ayat dong, Bu. Nomor. Kami ayat. Di mana ayat itu? Yesus ayat itu untuk Al-Quran. Menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah penginjilan itu. Jadi ke seluruh, makanya ini pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau nggak mau gimana?
Kau nggak mau? Ya nanti rasakan nanti suatu pengadilan. Nah, apa udah kau kerjakan buset, udah di Arni diancam Simatupang? Ngapain aja kau di Arni? Hanya menjual ban kau, cari uang kau. Enggak, iya Wah, berarti ada. aku ke neraka. Iya, berarti itu. ada perintah untuk menyebarkannya kan, Bu? Yes, memang harus disebarkan kebenaran itu. Kalau nggak mau Yesus gimana? Itu. Kalau nggak mau gimana? Nanti kelak di akhir teman-teman, zaman. tolong ya, jangan main report lah. Aku sampai 1 minggu ini, aduh 1 minggu. Jangan gila. kasih, Ya, jangan tolong. 1 minggu. Tolong jangan di-report teman-teman. Iya. Kami pun paham di sini. Apabila ada yang menghujat, siapapun ini akun itu terakhir kami ya turunkan. teman-teman. Gitu Bentar loh. Bang Haus, bentar. Ini akunku terakhir ya. Tolonglah jangan begitu ya teman-teman. Iya, jangan begitu teman-teman. Ayo, Jangan begitu. sekarang tanggung jawab kalian yang repot-repot itu yang di bawah, follow aku cepat, follow cepat, tanggung jawab kalian. Cepat, follow. Udah dijelaskan ya, udah dijelaskan. Akunku tinggal satu ini, wewe. 387 orang yang hamba Kristen ini, hamba Kristus ini, dia ini Kristen Protestan, bukan di Islam ya. Itu. Oke, lanjut. Pemberitahuan Jadi aja. Markus 16 ayat 15 tadi, Yesus memerintahkan pada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, yang berarti menyebarkan kabar baik tentang Kristus kepada semua orang di mana saja, tanpa membedakan suku, bangsa atau jenis makhluk, termasuk semua ciptaan di bumi ini. Jadi harus disebarkan. Kalau nggak mau gimana, Bu? Kristus itu. Kalau nggak mau nanti kelak di akhir zaman akan diberikan pengadilan kita. Nggak akan selamat kita kalau nggak penginjilan. Nah itu. Iya. Nah. Iya kan? Iya, berarti disuruh kan? Bang Daulat, betul nggak itu? Jadi begini teman-teman, sebentar teman-teman Kristen, aku izin dulu ya. Penginjilan itu bukan berbicara tentang mengatakan secara verbal, wah Yesus Tuhan, percaya kepada Yesus Tuhan, bukan seperti itu. Penginjilan itu bisa secara contoh nih, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Contoh nih, kasihilah musuhmu, ketika ada yang lemah, bantulah mereka. Itu penginjilan. Jadi penginjilan yang benar itu adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-harimu, baik kepada sesama Kristen maupun di luar orang-orang Kristen. Itu penginjilan. Jadilah berkat, kalau dari orang muslim rahmatan alamin. Jadi begitu teman-teman. Di sini, Bang, di sini ditulis pergilah ke seluruh dunia. Ini perintah. Iya, terus apa habis itu? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil. Injil itu apa? Coba. Kabar baik. Kabar baiknya apa coba? Apa? Kabar baiknya. Kabar baik Yesus apa? Percaya sama Tuhan. Kabar baik Yesus percaya sama Tuhan. Jadi jangan terlalu sempit ya. Injil itu bukan berbicara secara verbal saja mengatakan Yesus Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi melakukan firman Tuhan sebagai buah. Sebentar dong. Ketika saya di sini contoh nih, saya di room ini saya baik-baik saja, kemudian saya tidak mencaci maki. Setidaknya mereka melihat bahwa aku nih adalah orang Kristen yang tertib. Nah, begitu itu penginjilan juga, Bang. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan engkau adalah suratan yang terbuka. Kamilah suratan yang terbuka itu. Kamilah Injil itu. Ngerti nggak sampai sini teman-teman? Bang, hamba mengabarkan Injil itu menurut Yesus atau menurut Markus, Bang? Kok menurut Yesus, menurut Markus sih? Nggak, gini. Abang, gue udah kenal nama lu kemarin. Nama lu siapa sih? Lupa gue. Shalom. Bang Shalom. Bang Shalom. Menurut abang gospel itu apa sih, Bang? Kita lurusin itu dulu deh. Terus sih. Capek aku. Enggak, karena kayaknya kita berbedanya di situ, Bang. Kita kan edukasi, saudara. Aku jujur aja ya, sebentar ya. Istilah gospel gue baru dengar loh. Gospel itu bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kabar baik, dalam bahasa originalnya Greek-nya itu evangelion atau kabar baik. Gospel. Oke, gospel ya. Gospel itu kabar baik, udah bener yang dimaksud Bang Jibril. Tetapi perlu diketahui bahwa kabar baik itu bukan hanya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis, tetapi kami juga adalah suratan yang terbuka. Itu juga tertulis di dalam Alkitab. Gitu loh. Kami adalah suratan terbuka gitu loh. Bukan, enggak, karena kita berbedanya di sini, Bang. Gospel itu menurut abang kabar baik menurut Yesus atau kabar baik menurut bapak-bapak gereja? Kabar baik itu adalah Yesus. Gimana sih kok menurut Yesus? Kabar baik itu adalah Yesus. Kabar baiknya adalah Yesus. Oke. Berarti di Yohanes 17 salah. 17 nomor 8.
Coba aku buka dulu ya, supaya tadi nggak seperti tadi. Sebentar. Yohanes berapa? 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Kita baca sama-sama ya. Ini juga perkataan langsung dari mulut Yesus ya teman-teman. Silakan. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Jangan kau tanya berdoa kepada siapa ya. Debat nanti kita. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, itu firmannya dalam bahasa aslinya bukan logos ya teman-teman. Dalam bahasa aslinya ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Adalah murid-murid Yesus. Murid-muridnya, betul. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripadamu, daripada Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Bang loh, di dalam Yohanes 1:1 itu logos, hologos. Nah, dia lompat ke sono. Itu logos, hologos. Nah, dia lompat ke sono. Itu logos, hologos. Nah, dia lompat ke sono. Firman itu sendiri. Kok firman nerima firman? Gini Bang Jibril. Bukan menerima firman. Nggak tahu lah. Tadi bicara glory, gospel. Sekarang menerima firman. Tadi cerita gini. Gospel, saya mau ngelurusin gospel. Kan makanya sudah benar tadi kabar baik Bang. Diskusi Bang Ataban sabar. Bang Ataban sabar. Biar sama apa dulu? Sama hamba Kristus. Biar enak. Bang Salom bilang Yesus itu sendiri firman. Ya. Terus berarti di sini di Yohanes 17 si firman bilang dia nerima firman. Jadi untuk menyampaikan firman. Begini, pada waktu itu ya, waktu zaman Yesus itu belum ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu itu belum ada. Setuju? Betul. Setuju ya? Setuju. Lalu ketika Yesus membaca kitab Yesaya, apakah di situ sudah ada firman sebelumnya? Belum. Hah? Itu kan firman Tuhan, firman buku kitab sebelumnya kan? Yesaya itu perjanjian lama, itu yang dibacakan Yesus. Iya, firman itu yang dibacakan Yesus. Kitab dia kan, itu kitab dia sebelum itu kan. Oke. Kata firman di sini adalah grape ya teman-teman, bukan logos, bukan rema. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa itu? Ya nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Ya, jadi gini. Waduh. Sebab segala nubuatan-nubuatan yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Waduh, mereka sudah menerima ngaco Yesus. Nih. Ini abang makin ngaco nih. Enggak ngaco dong. Abang ngaco nih. Coba abang buka Markus 1:14 bang. Jadi abang yang arahkan aku ya, aku orang Kristennya ya. Bukan iya, abang kesandung-sandung ini. Padahal di dalam Al-Quran tertulis ketika engkau tidak tahu datanglah kepada ahli kitab. Coba sekarang Markus berapa? Nggak ada kayak gitu. Markus 1:14. Jangan tensi yang di bawah-bawah ya, santai aja ya. Santai aja. Pegangan. Markus 1 ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, kabar baik Allah. Nah, lo. Iya, kenapa? Emang Injil kata abang tadi dia lagi. Jadi yang ditenteng-tenteng Yesus di Galilea ini apaan? Dia nggak bawa Injil dalam bentuk tulisan dong, karena lah ini Injil dia itu bilang sendiri. memberitakan Injil Allah. Astaga. Contoh nih. Firman hidup, dia sendiri firman hidup lah itu. Iya, masa sampai situ nggak nyampe Bang Jibril. Coba dibaca terus. Sekarang 15-nya. Kutanya sama Bang Jibril, ada nggak? Nggak baca terus yang 15-nya. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, jadi Injil Yesus, Injil Allah yang Yesus ajarkan itu percayalah pada kerajaan Allah sudah dekat dan percayalah. Itu bukan di mana ya? Soal gantung-gantung di sini, Bang? Bentar. Kasih tahu dong. Bentar ya, saya kasih pelan-pelan teman-teman. Ya, kita harus tahu Injil itu apa teman-teman. Nah, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menulis, ya itu belum ada tulisan mereka itu waktu Yesus tampil di Galilea. Setuju ya? Betul. Dan kita di sini setuju bahwa dalam pemahaman ranah iman Kristen, kalau ada namanya ranah iman Kristen, Abang Jibril nggak boleh otak-atik. Nggak boleh diganggu. Oke. Injil itu adalah Yesus Kristus. Yes. Karena dia adalah hologos. Berarti yang hologos. Luga tambunan. Berarti, oh salah, bukan luga tambunan. Oke, berarti yang Yohanes 17 tadi salah.
Yang mana salah? Kok abang yang Kan nyalahkan? abang bilang Yesus itu firman, tapi dia nerima firman. Gimana? Nah, kan gue bilang yang diberitakan oleh yang dibawa Yesus tadi firman itu adalah grape. Grape itu adalah tulisan. Tulisan tentang kebenaran akan datangnya Yesus tadi, Injil tadi. Aduh, karena Yesus coba ini dibaca, adalah coba dibaca dulu. Aduh. Coba dibaca dulu Yohanes 17:18. Gini. Teman-teman harus pahami dulu ya. Injil itu bukan hanya berbicara tentang tulisan, teman-teman. Ya. Sekali lagi ya. Itu bukan berbicara tentang tulisan saja, termasuk orang-orang Kristen. Ketika saya, Diarni, Bang Artaban kena sini, saya juga menginjil bukan berbicara tentang tulisan, tetapi hidup kami adalah Injil itu. Harusnya begitu. Emang kalau anak Tuhan ceramah keren ya. Iyalah Kristenku. Tapi benar itu firman itu adalah tulisan ya. Jadi segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka dan mereka menerima. Itu grape atau tulisan firman itu ya. Bukan logos ya, bukan logos. Berarti itu rema. Firman itu tulisan, berarti Yesus tulisan gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Jangan gini loh teman-teman. Gimana ini? Firman atau dalam bahasa Yunani itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang terbatas. Bahkan kami orang-orang LAI pun masih nyomot-nyomot serapan bahasa Arab. Itu perlu diakuin. Kata Allah, kata Injil, ya kan, kata itu. Nah, itu harus diakuin gitu. Tetapi teman-teman juga harus pahami bahwa karena keterbatasan kosakata itu, LAI yang memang agak-agak longor-longor ini juga menggunakan bahasa yang kurang tepat. Sebentar, karena begini, hologos itu pun tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya. Terus grape pun tidak ada. Grape itu asal kata biografi begitu ya, teman-teman, tentang grafi-grafi tentang tulisan. Rema adalah firman yang menjadi nyata dalam kehidupan kita, itu namanya rema. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan disamakan karena memang kosakata bahasa itu ini sangat sederhana. abang gue demen banget nih kalau abang bawa mobil pasti muternya, kalau muter tuh 7-8 kali atret. Nggak usah kau framing bukan lagi. Di Yohanes 17 abang bilang tadi Yesus itu firman, betul nggak? Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu firman. Firman Yesus yang itu menjadi manusia, Bang. Baik, dia firman yang menjadi manusia yang menerima firman di Yohanes 17:8. Kok menerima firman sih? Kan dia bilang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus itulah firman itu, Jibril. Lah gimana caranya dia nerima kalau dia itu sendiri, Bu? Kan dia firman. Gini loh, teman-teman, tadi aku udah narasi panjang lebar loh. Hologos, rema sama grape sama nggak teman-teman? Penggunaannya beda-beda. Artinya sama. Penggunaannya beda. Penggunaannya beda-beda. Penggunaannya artinya sama. Artinya sama. Sama. Gak bisa dong, rema gak bisa disamakan dengan grape. Di mana itu? Enggak dong, rema itu kan artinya ucapan, Bang. Ya inilah keterbatasan kau ini. Makanya kau jadi Kristen dulu biar paham. Emang rema itu artinya apa, Bang? Rema itu adalah firman yang kita dengar, yang kita sampaikan dan yang tadi gue bilang apa? Rema itu ucapan. Habis itu dia jawab firman. Firman itu sama ucapan itu sama, Bangku. Bedanya firman itu dari Tuhan, ucapan dari saya. Sekarang kan la haula wala quwata illa billah, kan gue bilang artinya sama, penggunaannya beda. Sebentar, Bang Jibril, tenang dulu, minum es dulu. Nah, jadi kan gue tanya nih, pengucapan, ya kan gue bilang kan rema. Apakah rema dengan grape sama? Kalau grape itu tertulis. Artinya sama, penggunaannya beda. Jawaban saya tadi itu, Bang. Jangan sampai aku cukur rambut ini, Bang. Pusing kepala aku dah ini, Bang. Artinya sama, penggunaannya berbeda. Bang paham nggak nih maksudnya? Artinya sama, penggunaan. Ya Bang, jelas beda saya lah, tanya Bang. dikit aja. Rema itu firman, Bang. Bener nggak? Grape firman. Gini. Firman. Tadi sudah aku bilang ya. Sebentar. Tadi kan sudah aku bilang mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nggak ada kosakata yang tepat. Ngerti nggak? Iya, betul, setuju. Karena nggak ada yang tepat, makanya digunakan kata firman. Membedakannya apa? Satu, firmannya huruf besar, kemudian satunya firmannya yang F-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, yang lainnya firman tulisannya kecil semua. Itu namanya grape. Sama seperti Tuhan, dan Tuhan. Tuhan huruf besar semua, Tuhan yang T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, dan T Tuhan yang hurufnya kecil semua. Itu beda karena nggak ada terjemahan yang bisa menerjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Astaga, sampai sini nggak ngerti. Artinya apa? Artinya pun sudah beda berarti.
artinya sudah beda. Kok bisa dikatakan artinya sama sih? Iya, Bang, oke. Abang nggak mau bilang rema sama logos artinya sama? Ya udah, capek-capek aku asyhadu. Bang, capek kali aku. Bang. Nih. Jibril, baca dulu. Enggak, tunggu sebentar. Satu itu jawabnya. Enggak, iya. Takutnya gini nanti Bang Jibril nanya lagi. Enggak, ini saya tunjukin aja. Ini Bang Salom bilang, Bang Salom bilang rema sama logos beda artinya. Betul nggak? Hologos. Iya, hologos beda. Ini rema, artinya apa, Bang? Firman. Lihat nomornya dong, Logos, artinya apa, Bang? Lihat dulu. Lihat kodenya. Ini gue banting nih handphone gue nih. Kode yang di atas. Katanya artinya nggak bisa sama. Bentar itu. Karena dalam bahasa Indonesia katanya artinya nggak bisa sama. Ini gue banting nih. Lihat itu kodenya 4. Berapa kodenya? 4487. Yang satunya berapa? Coba lihat. Yang satunya 3056. 3056. Itu udah beda, Bang. Iya, artinya sama nggak? Loh, lihat itu perkataan. Ini gue banting nih. Artinya sama nggak? Beda. Ngawur. Nah, mampus bisa beda. Beda lah. Tulisan itu nggak bisa disamakan dengan Tuhan. Apakah Yesus itu tulisan? Ya bukan lah. Iya, makanya gue bilang artinya sama, tapi penggunaannya beda. Abang paham nggak? Sebentar ya, pelan-pelan. Ini dari saya ya. Kalau kau bikin seperti itu, nanti kau kata kata dasarnya sama, akhirannya berbeda, maknanya berbeda, lu bilang sama, nggak bisa juga begitu. Artinya sama, penggunaannya berbeda, abangku. Ya. Logos dalam bahasa Yunani itu berarti firman, ya. Dalam teologi Kristen, logos itu sering digunakan untuk merujuk kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Oke. Rema dalam bahasa Yunani artinya kata perkataan yang diucapkan, itu rema. Apakah perkataan itu sama dengan tulisan? Kalau perkataannya dari Tuhan apa namanya, Bang? Perkataan itu verbal, sedangkan Bang, rema itu artinya perkataan. Bang, rema itu artinya perkataan. Perkataan dari Tuhan apa namanya, Bang? Perkataan dari Tuhan siapa nih? Tuhan yang mana nih? Tuhan mana aja? Yang mana? Tuhan yang mana? Ya Tuhan Abang deh. Perkataan dari Tuhan Abang apa namanya? Kalau grape itu berarti kitab atau tulisan. Jadi ini semua diterjemahkan oleh LAI menggunakan kata firman. Gitu loh teman-teman. Tetapi maknanya berbeda. Satu tulisan, satu itu verbal, satu itu adalah firman yang menjadi manusia yang disebut hologos. Enggak, tapi gue suka nih sama Bang Salom nih. Akhirnya keluar kan warna aslinya kan. Apa itu? Tuhan Abang banyak. Nggak banyak, Bang. Abang ya, begitu ditanya tadi firman perkataan dari Tuhan, Abang nanya Tuhan yang mana? Perkataan dari Tuhan namanya rema. Firman Yesus. Berarti kan? Berarti perkataan Yesus. Astagfirullahaladzim. Nggak, gini loh Bang. Bang. Nggak gini. Perkataan. Kata perkataan itu, Bang. Perkataan. Kalau keluar dari saya apa namanya, Bang? Perkataan namanya rema lah. Namanya perkataan, betul nggak? Ucapan. Betul. Nah, tapi kalau yang mengucapkan itu dari Tuhan, itu namanya perkataan atau namanya firman? Ucapan atau firman? Maksudnya gimana sih, Bang? Ini saya mengatakan nih. Saya mengatakan ke Abang. Itu bisa disebut saya mengucapkan nggak? Artinya? Iya, rema mengatakan. Habis itu Tuhan Abang mengucapkan atau mengatakan sesuatu, itu namanya firman atau ucapan? Ya ucapan kalau dia mengatakan. Firman dong namanya kalau dari Tuhan. Ya sama lah, itu sama. Nah, selesai. Oke. Gak bisa. Artinya sama, penggunaannya beda. Terus yang mau dikejar nih apa sebenarnya, Bang? Iya kan Abang begitu ditanya Yohanes 17 nomor 8. Jawabannya ini jawabannya. Tunggu Jibril. Dia pakai AI ini. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah. Jadi sudah disampaikannya semua Injil itu. Yaitulah Injil yang pernah diucapkannya sewaktu di muka bumi ini. Itu maksudnya yang di Yohanes 17 ayat 18. 1.1 iota jangan kau robah. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Itu Injil itu. Mau apa lagi kau tanyakan, Jibril? Nah,
Di situ Bu. Ibu paham nggak sih Bu yang Ibu baca tadi? Iya, itulah Injil itu yang disampaikan sewaktu dia datang ke bumi. Nih Bu. Nih. Di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini siapa Bu? Murid-muridnya. Berarti Injil, berarti Injil atau firman atau wahyu yang dari Yesus udah disampaikan ya ke pengikut dia ya. Iya. Di Yohanes 17 ya. Iya. Udah. Yakin ya? Saya kunci ya Bu ya. Yakin. Kunci. Nah, isinya ini tentang apa Bu? Tentang firman Injil Yesaya. Mereka tahu benar-benar. Tunggu dulu. Mereka tahu benar-benar bahwa aku Ibu jangan dipotong. Ini kalimat Tuhan Ibu nih Bu, jangan dipotong. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus aku, iya. Terus? Nah, jadi Yesus bilang sebelum dia disalib, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, tiba-tiba setelah Yesus setelah Yesus disalib dan segala macam, sebentar, apa yang disampaikan? Tunggu dulu, apa yang disampaikan? Itulah kitab Yesaya. Suatu dia di bait suci, kan dibacakannya kitab Yesaya. Itulah firman Elohim. Ya, udah. Terus apa lagi? Nah, tiba-tiba Bu, begitu dia digantung, meninggal dan segala macam, tiba-tiba ada satu orang bilang, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, tiba-tiba dia ngutuk dia. Ya, Injil yang berbeda dengan kedatangan Yesus ini. Terkutuklah kau. Nah, yang mana lagi? Tuh, yang mana lagi tuh? Kau enggak. Ini yang mana lagi nih? Yesus bilang udah disampaikan ke murid-muridnya dan telah diterima. Betul. Udah diterima. Terus kok ada Injil lain disampaikan. ini? Ditulislah ke buku. Di sini dulu belum ada ditulis buku. Dia kan nggak ikut nulis, Bu. Di sini Ibu tahu nggak ini siapa? Lukas, Yohanes nggak ditulis. Yang dibacakan Yesus Injil itu kitab Yesaya. Pak Jibril, saya mau jawab jawabannya. Emang ada yang disampaikan? Gimana Bang? Tadi kan emang ada Injil lain yang disampaikan rupanya. Di abad 1 sampai abad 3 kalau Abang tahu itu ada 28 Injil Bang. Di abad ketiga, tepatnya di tahun 325 ke 340 ada kanonisasi dan bapak-bapak gereja menolak 24 Injil dan hanya menerima 4 Injil, yaitu Markus, Lukas, Yohanes, dan satu lagi Markus. Nah, jadi Abang paham nggak? Sementara yang kita tahu di Yohanes 17:8 Yesus sudah bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi sebelum Yesus disalib Bang, Yesus sudah bilang, gue udah sampein semua. Iya, itu secara ucapan, kelakuan apa ya yang udah gue sampein semua. Terus udah Bu Darni sebentar dong, Bu Darni sebentar dong. Iya, Bu Darni sebentar dong. Nah, dia udah sampein nih semua. Terus maksudnya? Tiba-tiba di Galatia 1:9 yang notabene-nya bukan muridnya, kan Yohanes 17:8 ini kan di depan murid-muridnya, Bang. Dan Yesus sudah bilang mereka telah menerimanya. Nah, tiba-tiba ada murid lain ini nih. Yang suratnya abang satukan, bapak-bapak gereja satukan, tiba-tiba bilang kalau ada Injil lain, Al-Quran itu bukan Injil. Injil yang lain itu contoh. Yesus disalib. Dia mau generalisir Injil itu buku berarti. Terbunuh di sana Injil palsu, Yesus tidak dibunuh. Yesus Al-Quran bukan Injil, Ibu. Diserupakan. Itu maksudnya. Astagfirullah. Itu aja kalian bingung. Biar dulu Bapak ini selesaikan maksudnya gimana tadi. Maksudnya gimana Pak Jibril? Enggak, kan Ibu Darni tiba-tiba ngelempar Al-Quran itu Injil. Kan lucu.
Ya udah, ya coba lanjutkan dulu. Nah, maksudnya di Galatia 1:9 seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Lah, ini siapa, Bang? Ini kan Paulus, Bang. Ya, terus contoh begini Bang Jibril, Injil lain yang dimaksud itu contoh begini, ada orang-orang contoh nih kayak Wanes nih. Ya, Wanes ini kami bilang Injil lain. Kenapa? Karena mereka menolak manusianya Yesus. Mampus. Pertama. Berarti sekarang Injil itu artinya aliran. Enggak. Gini loh. Injil itu apa? Kan udah kita sepakati tadi bahwa Injil itu adalah keselamatan, kabar bahagia daripada Yesus. Tentang Yesus, kedatangan Yesus. Masalahnya ada orang yang bilang Yesus itu bukan juru selamat. Ada yang bilang Yesus itu bukan manusia. Ini namanya Injil lain, Bang. Sama-sama berita tentang Yesus. Ya, tetapi Yesusnya beda. Makanya dalam 2 Yohanes 1 ayat 5, sesungguhnya antikristus itu adalah mereka berasal daripada kita yang menolak Yesus sebagai manusia. Ini bagian daripada contoh Injil lain. Nah, ada Injil palsu. Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan. Enggak, ya oke, Bang Salom. Iya. Di Galatia ini dibilang jikalau ada orang yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Betul, setuju. Betul. Ini dia merujuk ke Injil yang mana nih, Bang? Injil yang tidak menceritakan Injil yang tidak sama. Karena ada 5 Injil nih, Bang. Sebentar. Karena ada 5 Injil nih. Mana ada 5 Injil? 4 Injil. Coba Abang tadi udah baca loh, Markus 1:14. Coba baca lagi. Bang Jibril, gini aja. Artinya Bang Salom, tunggu sebentar. Bang Salom baca dulu. Ada 5 Injil yang mana aja, Bang Baca Jibril? Markus 1:14, abangku ganteng. Coba dibaca dulu. Bolak-balik aku baca Alkitab ini, Pak. Nah, Markus 1:14, baca yang kenceng, Bang, kayak proklamasi. Kayak proklamasi ya. Markus 1 ayat 14. Izin. Tahan dulu, Bang. Bang Ardiansyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa aja? Bang Jibril, assalamualaikum. Bang Host, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Markus 1 ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, keselamatan dari Allah, kabar baik dari Allah. Katanya, ditambah-tambah tuh. Aku kasih definisinya, definisi Injil. Ini kan. Baca terus. Sekarang gini aja, Jibril, Injil itu apa sih, Bang? Baca terus. Yang 15. Baca terus dong. Jadi jangan dipotong-potong ya. Oke. Jadi tambah-tambah juga. Sekarang aku tanya sama kau, Injil itu apa? 15, baca 15-nya. Kau. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudekat. Orang Papua bilang toh, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau yang kita sebut itu adalah keselamatan itu, gitu loh. Jadi kita coba hitung ya, Bang ya. Ya. Kita coba hitung ya. Di sini di Markus 1 nomor 14, Injil Allah, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada kayak gitu. Lah, ini enggak. La haula wala quwata illa billah. Injil Allah itu ya satu, Yesus, dituliskan oleh penulis 4 penulis. Siapa penulisnya? Matius, Markus, jadi Lukas, tunggu. dan Yohanes. Oke. Jadi Yesus ke Galilea nenteng-nenteng tulisan Markus. Udah aku bilang tadi kan belum ada tulisan kan? Markus. Ngaco kan? Terus Bang, apa yang ditenteng di sini? Jujur lah. Iya, jadi Yesus nenteng-nenteng Injil siapa, Bang? Jujur amang. Bang. Iya. Coba Bang jujur. Jadi Yesus di Galilea ini nenteng-nenteng Injil apaan? Kata nenteng di situ coba. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Berarti memberitakan. Berarti kan gak mesti nenteng. Gimana sih? Oke, berarti dibawa nggak? Apanya dibawa? Orang dia kan Injilnya. Gimana sih? Iya, oke. Isi Injil itu apa? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Betul nggak? Bukan kerajaan Allah. Iya, ini kitab lo di sini tulisannya Allah ya. Jangan samakan. Kerajaan Allah. Bapakku sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapakku. Oke. Jadi ada berapa Injil, Bang? Injil yang tertulis dalam Perjanjian Baru itu cuma 4, Bang. Ya, terus yang dibawa Yesus ini apa?
Dia sendiri adalah Injil, makanya dituliskan tentang Yesus itu. Makanya yang lain tidak disebutkan sebagai Injil karena apa? Tidak menceritakan kehidupan dan apa pengajaran Yesus di dalam waktu waktu dekat-dekat itu, gitu loh. Nggak, coba kalau abang mau jujur ya. Kalau abang mau jujur. Ini sebentar lagi nih, biar abis ini yang sambung abang-abangku di sini. Kalau abang mau jujur bang, yang Yesus bawakan, yang Yesus beritakan di Galilea setelah Yohanes ditangkap itu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu Yesus di situ ngajarin tauhid bang. Di mana situ Injil itu tauhid? Tunjukkan datanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah. Iya, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus siapa? Kau tanya sama kau jujur kan, kau bilang percaya kepada siapa? Iya, Tuhan Yesus siapa? Kepada siapa? Sebentar kau tanya. Elohim bapaknya. Percaya Tuhan kepada Injil. Inilah kau muter-muter. Kau bawa Markus 1 ayat yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada siapa? Kepada Injil. Kepada Injil. Injil itu siapa? Injil kan diputar lagi. Dia mau maksa banget kan? Injil itu apa gitu loh. Itu aja kita nggak kompak. Nih saya tunjukin aja ya. Saya tunjukin aja ya. Enggak, sebentar sebelum itu saya mau tanya dulu. Jadi yang saya tangkap sebenarnya kalau Bang Jibril ini kan menangkap bahwa Injil itu dikira buku gitu loh. Assalamualaikum. Injil itu bukan buku, itu dia. Bang. Itu kabar baik. Kabar baiknya siapa itu? Coba. Evangelion, kabar baiknya siapa itu? Jadi Evangelionnya itu Yesus sekarang. Coba Bang, coba ditunjukin Bang dari kitab Kejadian sampai kecelakaan di mana Yesus dipanggil Evangelion Bang. Kok dipanggil Evangelion? Astaga, gimana sih? Lah kan di sini tulisannya percaya kepada Evangelion. Percayalah. Sebenarnya gini Bang Jibril. Baca nggak Bang? Percayalah kepada Injil. Bukan abang yang belok-belokin. Percayalah kepada Injil. Abang bilang di Injil ini di sini Yesus. Padahal Injil di sini artinya kabar baik. Jadi maksud Yesus itu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik. Kenapa tiba-tiba abang ganti Yesus di sini? Makanya saya mau nanya, di mana Yesus dipanggil Evangelion dari kitab Kejadian sampai kecelakaan? Coba dibuka doang. Saya pengen tahu. Ku tanya sama kau, kabar baik itu apa? Kabar baik itu apa? Evangelion. Kabar baik itu maksudnya apa? Kok Evangelion? Enggak Evangelion itu bahasa Yunani, artinya kabar baik. Iya, kabar baik itu apa? Siapa dan mengapa? Kabar baik itu nggak mesti siapa Bang, bisa kitab juga. Inilah kan. Loh. Jadi begini Bang. Kalau selagi Bang Jibril ini menganggap bahwa Injil itu adalah satu benda atau satu kitab, satu buku, nggak nyambung kita. Nggak akan nyambung sampai kapanpun nggak akan nyambung itu. Karena iman kami mengatakan Injil itu kabar baik keselamatan daripada Yesus, ajaran Yesus. Bang Jibril. Gitu loh. Mau skakmat langsung nggak? Silakan. Aneh udah 2 jam di sini. Enggak, abang yang buka di situ. Bang Jib, antum yang buka. Apa itu? Mau skakmat langsung nggak? Coba. Paling jago si Ardiansa ini, ku tengok. Jago lah. Ya sabar aja. Kau cuman bisa cari ada orang yang enggak. Coba yang mana? Kalau Bang Jibril, aku di sini mau di sini gara-gara Bang Jibril, bukan karena kau. Hamba, diem dulu hamba. Kau itu hamba. Udah kan kayak Belanda kan? Politik adu domba kan? Kan? Coba Bang Jib, tolong bukakan saya Kisah Para Apostolos 8 nomor 40 - 5. 40 - 5 35. Yes. Kita baca, lalu kita cek original teksnya, oke? Kisah Para Rasul. Diem dulu Darni. Oke. Coba dibaca. Baca Bang Jibril. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Waduh, ada Injil Yesus. Itu ada 6 nih. Sebentar Bang, coba di situ ada tulisan nas. Nas itu apa original teksnya nas? Nas itu original teksnya grape. Grape itu apa? Tertulis kitab bukan? Kitab. Dengar, hei. Ardiansa, biar aku skakmat juga kau. Biar aku skakmat juga. Boleh nggak aku skakmat kau? Selesai.
Coba. Bisa nggak kau dengan ayat yang sama dari itu Kisah tulisan 48? bukan? Itu tulisan Lihat, bukan nas itu? Pada ayat yang ke-32, baca 32. Santai dulu, grafik itu Jibril, tulisan bukan. Kisah Saya Rasul tanya 8 dulu. ayat 32. Ini 4 dijawab ayat dulu ke dong. atas. 4 Enggak, ayat ke iya, atas. ini kalau nggak dijawab. Ayo, Iya, nanti kita ke situ. Itu Iya, nanti kita ke situ. jujur. Iya, Ayo, nanti kita ke situ. Sosok Iya. Moskakmat, saya hafal Alkitab ini, jujur. Ayo. Apa sih? Nas yang dimaksud Filipus itu, dengar ya. Kejang. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak Kejang, dari kejang. nas itu. Bertolak dari nas itu aja artinya apa? Berpacu dari nas itu. Nasnya di mana? Ayat yang keberapa? Bertolak ayat itu yang apa? ke-32. Apa definisi ayat bertolak? ke-32, bukakan ayat 32. Apa Jibril. definisi bertolak? Jangan membaca ayat cuma satu, Enggak, ayat pertanyaan satu, ayat santai satu, ayat aja. satu, ayat. Sabar, bro, Ya, sabar. jangan baca-baca Sabar, satu bro. ayat. Jangan Itu, kejang-kejang, Kisah para Rasul 8 ayat kesurupan. Enggak, saya tanya apa Ayo. definisi Emosi nih, bertolak udah di emosi. situ? Ayo, yang 32 berani buka Bang enggak? Jibril, di situ ada tertulis bertolak nggak? Ada Yang kan? 32. Yang mana? Yang mana? Nas Yang yang mana? dibacanya itu Ayo. berbunyi seperti berikut, seperti seekor domba. Bacakan, Ia dibawa Kak. ke pembantaian. Dan seperti Enggak, bertolak itu apa seekor definisinya? domba, ia Sebentar, dibawa ke Darni. Darni diam dulu, pembantaian, dan Darni. seperti anak domba. Darni diam dulu. Oke, silakan dulu. Hambaku, dengerin hambaku. Di situ Filipus bertolak dari nas itu. Apa definisi bertolak? Silakan. Apa? Bertolak itu Bertolak. berangkat. Hah? Apa? Bertolak itu berangkat dari nas itu. Oke, Nah, berarti gitu. memulai Udah, dari baca. nas itu ya. Iya, Pertanyaan saya, apa definisi nas? Nas itu tulisan. Oke, berarti tulisan apa? Baca dong di ayat 32-nya. Tulisan apa? Baca Tulisan dong di ayat apa? 32-nya. Enggak, saya tanya tulisan apa? Aduh, nggak usah sosok ngejar. Tulisan apa? Baca ayat 32. Tulisan Berani nggak apa? baca di ayat 32? Sabar, Berani Dinda. nggak baca ayat 32? Dinda, sabar, Dinda. Hello, Ardiansa. Santai dulu, Dinda. Sorry. Tulisan apa Kau bukan itu yang levelku. dimaksud Kau di bukan situ? levelku. Kau bukan Iya, levelku. iya. Baca Itu- ayat itu- 32. santai, Ya udah, Dinda. nggak Sabar bisa. dulu, Kau nggak Dinda. bisa jadi Sabar diskusi. Bang Hamba, sabar. Sabar, saya ini. Dinda. Begini Bang Hafiz Sultek, saya Kita kenal santai aja, Ardiansa Bang. sudah lama, ya. Sabar, Saya kenal Dinda. Ardiansa sudah lama, ya. Dia cuma pansos saja di Sabar, mana-mana. Dinda. Dari followersnya Dinda, baru tahan. sedikit, sampai Sabar, seperti itu ya. sabar Bang Hamba, sabar. Oke, sabar, Kita sabar. edukasi Bang Hamba di Santai, sini. tarik napas. Begini ya, Iya, oke kita gantian. edukasi. Izinkan saya bernarasi. Buang napas. Oke. Boleh nggak Tarik gantian Ardiansa? napas. Santai, Dinda. Saya Boleh nggak? bertanya. Boleh nggak baru Saya bergantian? bertanya. Di situ ada tulisan nas. Boleh nggak Nas di situ gantian? tertulis nggak? Saya tanya. Nas tertulis nggak? Tertulis lah. Apa yang Gimana tertulis? sih? Lihat di ayat 32. Loh, iya, nas itu ia memberitakan Lihat ya teman-teman ya. Boleh ya saya Loh, jelaskan ya. apa? Udah, Berangkat lanjut, Bang dari Jib. ayat Udah yang selesai. ke-32. Lanjut, Kau bilang Bang Jib. skakmat. Kau skakmat sendiri toh? Iya, ya sudah nggak apa-apa. Nas yang dibacanya Bang itu Jibril, berbunyi lanjut, seperti Bang. berikut. Seperti Ya. seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Injil bukan anak itu? domba yang keluh di depan Lah, iya, orang Injil yang bukan. memunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka Injil mulutnya. bukan? Itu tertulis dalam Yesaya, itu bukan Injil. Loh, bukan Injil. Saya itu. Gimana berarti sih itu salah Yesaya? ini tulisannya. Kau yang Ia salah memberitakan memahami. Injil Yesus Nas, kitab kepadanya. Yesaya. Itu nas, kau tahu nas gak? Nah, Ardiansa teman-teman Berarti lihat dia salah ini nggak bisa tulisannya, bedakan harusnya nas. Nak kau Ardiansa. Kitab Yesaya, Skakmat. bukan Injil. Skakmat. Belajar lagi kok, Dek. Kau bukan Ya, ini ku sudah, ya. Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke, Kasihan dia oke. kan nggak bisa Kisah jawab. para Rasul 8 ayat Udah yang selesai ke-32. ya. Ya. Selesai, Jangan tertulis sosok ya, keras berarti kau. Injil ya, Mau skakmat tertulis gak? ya. Mau skakmat gak? Kau nggak tertib, Apa sih? makanya aku nggak tertib ya. Bang Jibril tertib, makanya saya diam. Sabar, tahan Ya. Bang Hamba. Santai deh. Sosok ini skakmat. kurang lebih dalam Jibril ini suara dengar-dengar ya. memandang Bang Hamba. Jibril ini lebih pintar Sabar daripada dulu, kau, izin ya. Bang Hamba. Bang Hamba, Politik adu domba, kurang kau lebih cuma pansos 800 orang memandang Bang Hamba. Semua orang yang melihat room ini ingin mendapatkan edukasi. Jadi mohon bersabar gitu loh. Oke, Edukasi baik. kita di sini, Tapi saudara. tadi gini, Dulos, tadi gini, Anda mengatakan Injil itu dari Evangelion, betul nggak itu? Iya. Mengatakan situ bahasa aslinya. Enggak, saya tanya Kau mau ngejar kamu. apa? Saya Injil tanya dari kamu. bahasa apa? Loh, lah iya. Injil dari saya- bahasa apa? Iya, santai itu, dulu. Itu aja yang kau Sabar. goreng-goreng, nggak berkembang kau deh. Santai dulu deh. Evangelion. nggak berkembang kau, betul Dek. bukan? Oke, Ya, sekarang betul, bernarasi salah. ya. Host, izinkan saya betul atau bernarasi bentar, salah? saya Jawab pelan-pelan, dulu, oke? betul atau salah? Pelan-pelan. Boleh nggak host Betul atau pelan-pelan? salah dari Evangelion?
Tunggu. Betul nggak? Tunggu. Gini. Gantian lah, Jawab ganti. dulu apa pertanyaan baru Iya. nanya. Oke. Iya ganti. Evangelion betul nggak? Cukup, sudah ya, Yang betul. Betul ya, betul. cukup. Oke, saya buka data ya. Oke. Saya buka Bentar data. dulu, kau diam dulu. Santai Nah, dulu. kan kejar-kejar aja. Kapan Santai aku dulu. narasi? Oke, katanya betul ya teman-teman. Ah, nggak adil, Coba, host. bentar, Saya nggak bisa tertib kalau kayak gini sama Ardiansa. Aku tahu Sabar, Ardiansa sabar, modelnya kayak Dinda. gini. Tolong menjelaskan lah. Gantian dulu dong. Gantian bicara. Gantian dulu. Dinda. Saya belum selesai. Nanti Saya belum selesai. Oke ya, katanya Evangelion ya, betul ya. Bukan, Oke, karena baru- kan kau bilang tadi mau Enggak. skakmat enggak? Kau bawa ayat Ya 35 santai dari dulu. kisah para Loh, rasul kau nggak mau 35. jujur deh. Kau nggak Maka mau mulailah jujur, Filipus Dinda. berbicara dan bertolak dari nas itu. Ya sudah, bertolak Kau dari bilang nas itu. Nas apa? ini Nas itu bukan Injil. Nas itu iya memberitakan Injil Yesus. Astaga, ya ampun Tuhan. Ya sudah. Kau lupa dengan ayat yang ke-32. Oke. Nas Nas ini itu kitab apa? suci. Ku bilang, Enggak, saya tanya. Nas ini kitab suci bukan? Ya kitab suci lah. Ya sudah. Perjanjian lama itu. Apa hubungannya dengan Injil? Ya sudah, Injil kan. Gimana sih? Itu nubuatan. Nubuatan itu Nubuatan, ya. Cuk. Nubuatan Yesaya. Loh. Ya. Nggak Iya, ngerti itu kau. Kau nggak ngerti kau Ardiansa. Udah ganti yang lain Yes. aja lah. Atau Bang Jibril. Kalau nggak saya turun aja lah. Capek aku dengan Ardiansa. Bacot doang. Males gua. Wah, deh emosi dia. sabar Bang Hamba, Emosi. sabar. Ya. Jangan emosi, Bro. Santai Yang aja. namanya diskusi itu Bang Hamba memang butuh mental Siap, yang siap, sangat kuat siap. seperti itu. Bang ya. siapa? Bang Bang Sultan. bersabar. Begini, Biarkan sorry. penonton yang menilai gitu loh. Jangan emosi, jangan tantrum seperti itu. Iya, santai aja. Sorry ya Berikan teman-teman. edukasi Gini-gini. pada, iya, Oke, pada baik. teman-teman yang Karena melihat begini room ini. teman-teman, saya dengan Ardiansa sebenarnya saya waktu dia pernah naik di room saya turunkan naik turun. Karena kenapa? Dia begitu juga. Iyalah, ya saya di takut roomnya lah. dia begitu juga. Begini Gitu Bang loh. Hamba, oke saya sudah dapat poinnya. Oke. Jangan dibawa ke sini seperti itu, Oke. jangan dibawa ke sini. Masalahnya dia yang bawa di sana warna biarlah yang di sana, sama. simpan di sana. Oke, baik, yang di sini baik. untuk di sini seperti itu. Oke. Berikan edukasi kepada kami seperti itu saudara. Oke, gantian ya teman-teman, boleh ya, mohon boleh ya. bersabar. Begini, tadi Bang Ardiansa membawa ayat kisah para rasul 8 ayat yang ke-35. Ku bilang, jangan lupakan ayat yang ke-32. Dia mau mengatakan bahwa ada Injil sebelum itu. Nggak tahu poinnya di mana. Dia bilang skakmat. Aku bingung skakmatnya di mana. Kau nggak baca ayat yang ke-32. Itu nubuatan. Kak Diarnya aja tahu itu nubuatan. Jadi nubuatan itu tergenapi. Makanya Filipus Ya bilang udahlah, berangkat ngalah aja dari lah nubuatan daripada itu. Kau nanti ku kejar, jangan lari ya. Ya udah ngalah aja nggak apa-apa. Nah, deh. jadi begini, Ya udah. sorry Bang Ardiansa ya kalau aku narasiku agak kejang-kejang begitu. Nggak apa-apa. Ya, Udah nggak apa-apa ngalah ya. aja saya. Oke, jadi itu nubuatan teman-teman ya, nubuatan dari kitab Iya, Yesaya iya. ya. Iya. Itu harus Udah diakui. selesai, gantian boleh? Oke, saya turun aja lah Ardiansa. Belum Nggak- selesai, nggak- gantian nggak boleh? Ini. Ya kok malah turun. Gantian boleh? Gini Jangan turun Bang, dulu, Bang Bang, Hamba. Bang Al Gitu. Sultan, saya Loh, kan tahu aku ini udah diem room ini- barusan. bentar, Aku udah dengerin kau, Aku ya lagi kan? ngomong, kau ngomong. Loh, lah iya, tadi kan kau ngomong aku diem. Nah, sekarang gantian, boleh Coba nggak? kau coba dengan Bang Jibril tadi. Bang Jibril ngomong, aku diam. Apa nggak usah politik, Aku politik adu ngomong, domba, udah. Bang Jibril diam. Oh, udah, Sini nggak usah aku politik ngomong, adu kau domba. ngomong. Kayak Kau Belanda dari aja dulu kau gak ini. berubah. Kau ini mirip Belanda gitu loh. Kau itu baru Ardiansa. Kau ini apa baru? Aduh. Apa baru followersmu berapa? Nggak- Culuk-culuk. Aduh, saya bukan mengejar Followersmu aja 1000 nggak followers. ada, dasar Saya botol. bukan mengejar followers ya. Akunku ada yang lama Ardiansa Followers 1000 aja 111.000. nggak ada, mengatakan baru. Kalau hanya dasar apa botol. bangga-banggain Kabur, followers saya kabur, 111.000, cuman kena ban. Hah? 11.000, coba lihat punya saya. 111.000. Preketek. Lih. Ah, mana? Ya udah, saya juga nggak butuh validasi dari kamu Ya ya. sudah, makanya itu. Begini Bang Api Sultan, saya tahu saya ini dengan Bang Jibril deket kabur, ya. mau kabur, siap kabur, persiapan kabur. Kok kabur sih? Oke, Kamu aja kalau nggak framing kabur, gantian bisanya saya kok. ngomong. Kalau nggak kabur, gantian Bentar saya dulu, ngomong. orang lagi narasi kok ngomong. Loh, Inilah enggak, kau kan tadi kan udah jeleknya ngomong. kau tuh kayak gitu. Gantian saya jeleknya ngomong kau tuh gitu kayak loh. gitu. Gantian Ardiansa. saya ngomong. Aku Iya, ngomong, gantian. kau ngikut nimpali. Aku ngomong, kau Gantian ikut saya nimpali. ngomong, gantian. Aku Ya, ngomong, gantian. kau ikut nimpali. Ya gantian saya ngomong, makanya gantian. Padahal dari tadi kau mau tunjuk-tunjukkan ayat, nggak ada Iya, ayat satu pun. gantian. Israel ini adalah umat yang istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Yesus yang seharusnya datang kepada miliknya, ya, ini Yesus itu diutus sebenarnya untuk mereka. Nah, tapi orang Israel kan mengharapkan kedatangan seorang raja dalam bentuk raja yang mulia, raja yang diagung-agungkan, raja yang duduk di tahta yang tinggi ya, dihormati, sangat dihormati.
Nah, jadi kedatangan Mesias yang dinubuatkan, yang mereka harapkan, ya, adalah Yesus ini yang akan membebaskan mereka, bukan membebaskan dari ikatan-ikatan dosa dan hal-hal duniawi, tetapi mereka berharap kalau ada raja datang dimerdekakan dari penjajahan. Nah, pengharapan mereka seorang Mesias, seorang raja akan turun, ya, sangat mulia. Tetapi apa yang terjadi berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Karena kok justru yang adalah Mesias itu lahir di kandang hina, terus di Bunda Maria dikandung, bapaknya Yusuf. Nah, itu kan sulit mereka terima, miskin lagi. Nah, jadi apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi tujuan keselamatan sebenarnya untuk bangsa Israel, tetapi maaf ribut ya, tetapi mereka menolaknya. Nah, sehingga rasul-rasul ya dituntun oleh Yesus untuk dituntun untuk mengabarkan Injil kepada bangsa lain, kaum lain, dan bahasa lain. Makanya Paulus katakan, kepadamulah Injil kerajaan Allah disampaikan, tetapi kamu menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dan ke-12 rasul itu ya, itu keturunan mungkin udah Yahudi. Paham. Berarti karena kegagalannya di sana, karena tertolak di tanah kelahirannya, sehingga diambil ke Vatikan Roma sana. Yang jadi masalah itu kenapa di Roma ini dia dituhankan? Ya, kalau Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan dirinya Tuhan di hadapan bangsa Israel, ya, karena dia saja mengaku nabi, mengaku utusan atau Mesias yang dinubuatkan. Iya, makanya mengaku sebagai Mesias, sebagai nabi ditolak di tanah kelahirannya kan. Nah, di Roma Vatikan ini Bang, kok dituhankan gitu loh? Kenapa bisa? Kalau Roma Vatikan kan menganggap bahwa awal mula mereka menjadi percaya kepada Kristus adalah pengajaran dari pemimpin murid-murid itu, yaitu Petrus. Makanya paus pertama di urutan sekian ratus paus itu, urutan paling pertama adalah Petrus, sehingga disebut Santo Petrus. Nah, kalau awal kekristenan itu memang dimulai di Katolik ini, memang kalau bicara nubuatan memang iya Ibu. Berarti Petrus yang membawa ajarannya ini ke Roma Vatikan dan merubahnya menjadi Kristen gitu. Kalau disebut Kristen sebenarnya pertama kan di Alkitab catatannya di Antioquia, ya. Ada yang mengatakan bahwa Antioquia itu di negara apa itu? Yang banyak Islam sekarang. Iya, tapi ya di Antioquia atau Turki. Tapi sekarang pusat Kristen kan di Roma. Nah, itu pusat Kristen mula-mula kan di Roma Katolik. Nah, ketika dia gagal di Israel sebagai rasul, sebagai nabi, Mesias pun dia ditolak. Tapi kenapa kemudian dibawa ke Roma dijadiin Tuhan gitu loh, dituhankan di situ? Siapa yang membawa begitu Bang? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Kalau di surat Petrus Ibu saya baca memang di situ disebut Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalaupun mereka menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke Yunani atau ke bahasanya di Roma itu, ya, menjadi Yesus Tuhan, ya, sejarahnya Yesus Tuhan itu kita tidak tahu jelas, tapi dari catatan-catatan dari penulis, dari murid-muridnya, memang Yesus sering disebut Tuhan.
Berarti Anda ingin berkata bahwa Petrus membawa ajarannya ini, ajaran dari bersumber dari gurunya, dibawa ke Vatikan Roma sana, kemudian gurunya ini yang tadi statusnya guru, utusan, dirubah jadi Tuhan gitu oleh Petrus. Kalau Ibu, kalau dibilang dirubah oleh Petrus ya, kita tidak bisa memastikan dirubah oleh Petrus. Kalau memang surat Petrus itu sudah menyebutkan Yesus Kristus Tuhan, terus Alkitab ini berada di Roma ya,